Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 78. Namun dalam kesempatan Rarawari dapat berbicara sendiri kepada Raden Juwiring, maka dengan nada memelas ia berkata, bahwa aku serta Kakang Mas. Aku tidak tahan mengalami tekanan perasaan di sini. Aku tidak dapat menerima dengan ikhlas cara yang ditempuh oleh ibunda bagi kebebasanku. Juwiring mengerutkan keningnya, ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rarawari. Juwiring pun mengetahui apakah yang pernah dilakukan oleh ibundanya Galihwarit sebelum ia diantar pulang ke Istana Sinduratan. Namun untuk membawa Rarawari pada saat semacam itu, di mana justru dirinya sedang menjadi pusat perhatian para prajurit Surakarta dari pasukan berkuda, tentu akan sangat berbahaya. Karena itu, maka Raden Juwiring itu pun berkata, aku mengerti kesulitan perasaanmu di Ajeng. Tetapi tunggulah keadaan sedikit mereda. Kau dan aku saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan di kalangan para prajurit dari pasukan berkuda dan kumpeni. Cobalah menahan perasaan dengan sabar. Apa yang dilakukan ibunda sekarang, tentu berbeda tujuannya dengan apa yang dilakukan oleh ibunda pada saat itu. Tetapi apakah sudah sewajarnya Kakang, bahwa cara apapun dapat ditempuh untuk mencapai satu tujuan, bertanya Rarawari. Tentu tidak di Ajeng. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibunda mempunyai penilaian tersendiri, jawab Raden Juwiring, kita akan dapat menilai apa yang pernah dilakukan oleh ibunda sebelumnya. Ya, aku mengerti Kakang. Bukankah kau bermaksud bahwa ibunda telah mengalami kemajuan berpikir? Yang dilakukan itu sekarang mempunyai latar belakang dan tujuan lebih baik dari yang pernah dilakukan sebelumnya, sahut Rara. Wari. Raden Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, bagi Rarawari, seorang gadis yang menginjak masa dewasa, tindakan ibundanya itu benar-benar sangat menusuk perasaannya. Tetapi ia tidak dapat mencegahnya. Siapapun tidak, apalagi karena hal itu dilakukan dengan dasar landasan sikap satu pengorbanan seorang ibu buat anak gadisnya. Karena itu, maka Rarawari pun tidak dapat memaksa untuk mengikutinya saat itu. Tetapi ia berharap bahwa ia tidak harus terlalu lama menunggu. Demikianlah, maka Raden Juwiring pun segera minta diri. Namun dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit berkata kepadanya, Juwiring, aku sudah terlanjur tenggelam ke dalam lumpur. Lebih baik aku dapat memungut mutiaranya sekaligus daripada aku hanya sekedar harus berlumuran tanpa arti, atau hanya untuk tujuan yang tunggal. Karena itu, aku harap kau sering datang kemari. Jika kau berhalangan, kau dapat mencari seorang penghubung yang dapat kau percaya. Maksud ibunda, bertanya Raden Juwiring. Mungkin aku dapat mendengar serba sedikit pembicaraan orang-orang asing tentang rencana mereka dalam hubungannya dengan Pangeran Mangkubumi atau para pangeran yang telah manunggal dengannya, jawab ibundanya. Raden Juwiring menarik nafas panjang. Ia mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud oleh Raden Ayu Galihwarit yang mengatakannya tanpa tedeng aling-aling di hadapan anak gadisnya. Namun dalam pada itu, Arumlah yang menyahut, apakah aku dapat melakukan tugas itu? Mungkin, aku dapat melepaskan diri dari perhatian para prajurit dan kumpeni, karena aku belum banyak dikenal. Raden Ayu Galihwarit memandang gadis itu sejenak. Kemudian sambil mengusap rambut Arum ia berkata, tugas ini adalah tugas yang berat anak manis. Aku akan mencobanya, jawab Arum, sebagaimana orang-orang lain yang dengan sukarela memanggil tugas yang berat dalam perjuangan ini. Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Katanya kemudian, segala sesuatu terserah pertimbangan Juwiring. Mungkin kau dapat melakukan. Mungkin orang lain. Tetapi aku minta ada semacam pertanda bagi orang yang dipercaya menghubungi aku. Kita dapat berjanji, apakah yang harus diucapkannya, agar aku percaya bahwa orang itu adalah utusanmu Raden Juwiring. Juwiring merenung sejenak. Lalu katanya, baiklah ibunda. Aku akan memberikan pesan agar orang yang datang kepada ibunda, kecuali di antara kami bertiga, untuk mengucapkan nama keris yang akan aku labuh ke Gunung Lawu seperti pesan ayahanda, Cangkring. Baiklah. Hanya orang yang menyebut nama keris itu yang aku percaya bahwa ia adalah utusanmu. Selanjutnya aku akan berpesan kepada orang itu, kata sandi berikutnya, untuk utusan mendatang. Jangan lupa. Demikianlah, Raden Juwiring dan saudara angkatnya meninggalkan Istana Sinduratan.
Seperti biasanya, maka Rarawari keluar regol halaman mendahului saudara-saudaranya. Namun dalam pada itu, Raden Juiring sudah mendapat kepastian bahwa prajurit dari pasukan berkuda tidak sungguh-sungguh bertindak atas Rarawari. Karena itu, maka menurut pertimbangan Raden Juiring, maka ia mempunyai kesempatan untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh ayahandanya, menyingkirkan keris milik Ki Sindura, tetapi ternyata bahwa rencana itu pun masih harus tertunda. Seperti pesan ibundanya, maka 3 hari setelah Juiring menghadap, maka ia ingin memenuhi permintaan ibundanya sebelum ia pergi ke Gunung Lawu. Menurut laporan yang sampai pada pasukan Pangeran Mangkubumi, prajurit Surakarta dan Kumpeni nampak melakukan kegiatan yang meningkat. Karena itu, mungkin ada sesuatu yang dapat didengarnya dari Raden Ayu Galihwarit. "Kenapa Kakang lebih percaya kepada orang lain, daripada kepadaku?" bertanya Arum. "Soalnya bukan tidak percaya," jawab Juiring, "tetapi tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Biarlah orang lain yang melakukannya. Kau dapat melakukan tugas-tugas yang lain saja." "Kakang," minta Arum, "aku mohon kali ini Kakang percaya kepadaku, aku bukan iagi kanak-kanak yang harus dimanjakan di padepokan. Tetapi sudah waktunya aku mengemban tugas-tugas semacam ini. Apalagi tugas Yendi bukanlah tugas pancer. Bukan akulah yang seharusnya mendapat keterangan bagi pasukan Pangeran Mangkubumi. Tetapi yang kita lakukan adalah sekedar mencari keterangan pelengkap, yang barangkali berguna bagi bahan banding keterangan yang seharusnya didapat oleh petugas sandi yang sebenarnya." Raden Juiring menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah Buntal yang tegang. Namun akhirnya Raden Juiring itu pun berkata kepada Buntal, "Aku serahkan keputusan terakhir kepadamu." Buntal menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, ia merasa berat untuk melepaskan Arum. Karena itu, hampir di luar sadarnya ia berkata, "Biarlah aku mengantarkannya." Wajah Juiring menegang. Tetapi Buntal telah mendahuluinya berdesis, "Jangan takut terjadi sesuatu atas kami berdua. Mungkin Kakang Juiring menganggap bahwa bahaya yang mengancam KBIH Gawat adalah justru datang dari kami berdua sendiri bukan dari Kumpeni." "Ah," desis Arum, "kita bukan orang-orang gila. Kita sedang berada dalam perjuangan." "Maaf," potong Juiring, "bukan maksudku." "Baiklah. Bagaimana pendapatmu, jika aku juga pergi?" bertanya Buntal kemudian, "tetapi jangan mengatakan bahwa kau akan pergi juga. Dalam keadaan seperti ini, agaknya akan sangat berbahaya." "Baiklah. Tetapi kita harus minta izin kepada Ki Wandawa. Mungkin ada pesan sandi yang harus kau ketahui," berkata Juiring. Sebenarnya lah bahwa dalam keadaan yang gawat, Ki Wandawa telah mengirimkan beberapa petugas sandi langsung dari pusat pertahanan Pangeran Mangkubumi di Gebang. Karena itu, maka untuk tidak terjadi salah paham, maka Buntal dan Arum yang akan memasuki kota Surakarta Puin telah mendapat pesan pula dari Ki Wandawa dengan kata sandi yang berlaku untuk 3 hari. "Ingat," berkata Juiring kepada Buntal dan Arum, "jika kau bertemu dengan petugas sandi Pangeran Mangkubumi, kau harus dapat menyahut jika mereka menyapa dengan kata sandi. Jika seseorang menyapa kata sapu, maka kau harus menjawab angin. Kau mengerti?" "Ya. Kami akan berusaha untuk mengingat-ingat pesan itu," jawab Buntal. "Baiklah. Besok kalian akan berangkat pagi-pagi benar," berkata Juiring demikianlah ketika malam turun. Arum justru menjadi gelisah. Telah beberapa kali ia masuk ke kota Surakarta bersama kedua saudara angkatnya. Namun tugas yang akan dilakukan esek pagi, justru atas permintaannya sendiri, membuatnya berdebar-debar. Dalam pada itu, malam itu Rarawari pun tidak dapat nyenyak pula. Hampir setiap malam ia gelisah karena ibundanya pergi. Ketika senja turun, sebuah kereta telah menjemput ibundanya. Kereta yang sudah sering datang ke istana Sinduratan. Bahkan kadang-kadang dengan seorang perwira Kumpeni. Ketika istana itu menjadi sepi, hatinya semakin melangut. Bahkan ia tidak dapat menahan lagi air matanya yang membasahi bantalnya, betapapun ia mencoba bertahan. Namun demikian, Rarawari itu pun sibuk membersihkan wajahnya ketika ia mendengar derap kaki-kaki kuda yang memasuki halaman. Sapi malam telah terkoyak seperti hati Rarawari sendiri. Rarawari menutup telinganya ketika ia mendengar langkah-langkah gontai di serambi. Kemudian terdengar suara ibundanya tertawa. Nyaring tetapi ngeri. "Silahkan Raden Ayu masuk," terdengar suara berat yang tersendat-sendat.
Dan Rarawari pun mengerti, itu suara seorang perwira kumpeni yang mengantarkan ibundanya. Raden Ayu tentu pening, terdengar suara itu pula. Aku tidak apa-apa, Raden Ayu tertawa pula, malam masih panjang. Hi, mana alas kakiku? Oh, lampu-lampu menjadi buram, Raden Ayu sedang mabuk. Silahkan masuk, perwira kumpeni itu mempersilahkan. Tinggalkan aku di sini. Aku tidak apa-apa. Aku kenal di mana aku harus masuk, sekali lagi suara Raden Ayu meninggi. Nampaknya perwira kumpeni itu termangu-mangu. Namun kemudian terdengar derap sepatunya melangkah menjauh. Sejenak kemudian terdengar kereta itu pergi. Demikian suara kereta itu hilang terdengar pintu samping diketuk perlahan. Wari, Wari. Kau sudah tidur, suara ibundanya merendah. Di telinga Rarawari suara itu berbeda sekali dengan suara ibundanya ketika perwira kumpeni itu masih ada. Sekali lagi Rarawari mengusap matanya. Perlahan-lahan ia melangkah ke pintu. Sebentar kemudian pintu itu pun berderit. Ketika pintu terbuka, maka Raden Ayu itu pun mencium kening puterinya. Namun terasa nafas Rarawari menjadi sesak. Di mulut ibundanya ia mencium bau minuman keras. Ibunda memang sedang mabuk, katanya di dalam hati. Tetapi ia terkejut ketika terdengar suara Raden Ayu Galihwarit tenang, aku tidak apa-apa Wari. Aku memang sengaja berkumur dengan minuman keras. Tetapi aku tidak menelannya. Dan aku pun memang berusaha agar aku dianggap oleh mereka sedang mabuk. Rarawari tercenung sejenak. Ia tersadar ketika ibundanya yang sudah melangkah masuk itu berkata, tutuplah pintunya. Rarawari tersentak. Namun ia pun kemudian menutup pintu samping dan mengikuti ibundanya masuk ke dalam bilik. Ketika ibundanya berganti pakaian, Rarawari duduk di bibir pembaringannya sambil menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak ingin menunjukkan kepada ibundanya, betapa hatinya bagaikan tersayat melihat tingkah ibundanya itu. Meskipun demikian, Rarawari bertanya-tanya pula di dalam hatinya, kenapa ibundanya berpura-pura mabuk. Dalam pada itu, sambil membuka pakaiannya, Raden Ayu itu berkata perlahan-lahan, Wari. Sebenarnya aku memerlukan kakandamu. Aku harap ia datang dalam 1 hari ini. Jika tidak, maka yang akan terjadi itu akan mengguncangkan perjuangan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Wajah Rarawari berkerut. Sekilas ia melihat ibundanya yang nampak masih muda dan cantik. Namun kata-kata ibundanya itu memang menarik perhatiannya. Apakah yang ibunda ketahui tentang rencana kumpeni? Bertanya Rarawari tiba-tiba. Justru itulah aku telah berpura-pura mabuk, jawab ibundanya, dengan demikian mereka tidak menganggap bahwa aku dengan sadar mendengar pembicaraan sebagian dari antara para perwira kumpeni dan beberapa orang senapati prajurit Surakarta. Ibu mendengar berita penting, bertanya Wari pula. Ya. Kumpeni sudah menyiapkan pasukan segelar sepapan bersama prajurit Surakarta untuk mengepung Panambangan, jawab ibundanya. Panambangan? Bukankah Panambangan merupakan iandasan perjuangan Raden Mas Said, desis Rarawari? Ya. Karena itulah, maka berita ini harus segera didengar oleh Raden Mas Said, desis ibundanya. Kapan mereka akan melakukannya? Bertanya Rarawari. Perjuangan Raden Mas Said, desis Rarawari. Secepatnya. Pada akhir pekan ini mereka mulai bergerak sehingga pasukan Raden Mas Said akan terjepit. Mereka telah memperhitungkan segala sesuatu sehingga Raden Mas Said tidak akan sempat lolos, jawab ibundanya. Lalu, dengan demikian, maka Pangeran Mangkubumi dalam keseluruhan akan menjadi lemah, karena kekuatan Raden Mas Said cukup besar di antara seluruh pasukan Pangeran Mangkubumi dan para pemimpin lainnya yang sedang berjuang menegakkan kewibawaan Surakarta. Rarawari menjadi tegang. Kemudian katanya, jika dalam 2 hari ini Kakanda Juwiring tidak datang, biarlah aku akan mencarinya. Tidak mungkin Wari. Kita belum tahu di mana Pangeran Mangkubumi membangun landasan perjuangan. Kita hanya mendengar bahwa Pangeran Mangkubumi berada di Gebang, di samping pasukannya yang berada di Sukawati. Tetapi untuk menemukan 1 orang pun di antara mereka di Padukuhan Gebang, tentu akan sangat sulit, cegah ibundanya. Tetapi itu lebih baik daripada kita tidak berusaha sama sekali ibunda, bantah Rarawari yang sebenarnya lah bahwa ia pun ingin meninggalkan istananya, meninggalkan daerah pertentangan di dalam hatinya sendiri. Kita harus mencari jalan lain, desis ibundanya, tetapi kita memang wajib mengerti jalan.
Ibundanya yang telah selesai dengan berganti pakaian itu pun masih pergi ke Pakiwan. Kemudian setelah ia berada kembali di dalam biliknya maka ia pun membaringkan dirinya sambil berdesis, "Aku lelah sekali Warih. Aku ingin tidur." Rara Warih tidak menjawab. Ketika ibundanya berbaring, maka ia pun telah mencoba berbaring pula di pembaringannya. Namun ternyata bahwa Raden Ayu Galihwaritlah yang telah tertidur lebih dahulu dengan nyenyaknya. "Oh," desis Rara Warih, "ibunda dapat tidur nyenyak tanpa digelisahkan oleh tingkah lakunya." Namun akhirnya, menjelang pagi, Rara Warih pun menjadi lelap pula. Meskipun demikian, di dalam tidur, rasa-rasanya ia masih saja dibayangi oleh kegelisahan dan mimpi yang buruk tentang dirinya sendiri dan tentang ibundanya. Tetapi justru karena gadis itu baru dapat lelap menjelang pagi, maka ia pun telah terlambat bangun pula. Rara Warih terkejut ketika ia membuka matanya, ia sudah melihat cahaya cerah masuk ke dalam biliknya lewat pintu yang terbuka. Perlahan-lahan ia bangkit di pembaringan yang lain ibundanya telah tidak nampak. Karena itulah, maka ia pun segera bangkit dan melangkah keluar. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun ketika ia melihat dua orang anak muda, saudara angkat kakandanya, telah duduk pada sehelai tikar di serambi. "Oh, sepagi ini kalian telah datang?" bertanya Rara Warih. "Ya Putri. Kami sengaja datang pagi-pagi, selagi masih belum terlalu panas, dan kami tidak akan kemalaman di jalan pada perjalanan kembali," jawab Arum. "Ibunda menunggu kehadiran kalian sejak tadi malam. Untunglah bahwa pagi ini kalian benar-benar datang," berkata Rara Warih. "Ya Putri. Rasa-rasanya memang ada yang berpesan di dalam hati ini, agar secepatnya kami menghadap," jawab Arum. Kemudian katanya, "Kami sudah menghadap Raden Ayu yang baru pergi ke belakang sebentar." "Apakah ibunda sudah memberikan pesan-pesannya?" bertanya Warih. "Belum. Raden Ayu belum mengatakan apa-apa," jawab Arum. Warih pun kemudian mempersilahkan keduanya menunggu. Namun sebelum ibundanya datang sekali lagi ia berpesan, "Katakan kepada Kakang Mas Juwiring. Kapan aku diizinkan bersamanya dan bersama kalian?" Arum hanya dapat mengangguk kecil sambil berdesis, "Akan aku sampaikan, demikian aku kembali." Warih tidak dapat berkata lebih banyak lagi, karena ibundanya telah datang. Warihlah yang kemudian meninggalkan kedua anak muda itu dan pergi ke Pakiwan untuk mencuci mukanya. Dalam pada itu, maka Raden Ayu pun telah memberikan beberapa penjelasan mengenai rencana Kumpeni dan pasukan Surakarta untuk menyerang Penambangan. Ternyata Kumpeni ingin melemahkan kedudukan Pangeran Mangkubumi dari bagian-bagiannya, berkata Raden Ayu Ranakusuma, "Jika ia berhasil, maka ia akan dengan mudah menghancurkan kekuatan-kekuatan para pengikut Pangeran Mangkubumi yang tersebar. Baru yang terakhir mereka akan memukul induk kekuatan Pangeran Mangkubumi." Berita itu merupakan berita yang sangat penting bagi Pangeran Mangkubumi. Karena itu, maka berita itu harus segera mereka sampaikan kepada Ki Wandawa. Raden Ayu Ranakusuma memberikan secara terperinci rencana Kumpeni untuk mengepung Penambangan menurut pendengarannya. "Cepat sampaikan berita ini," berkata Raden Ayu Ranakusuma, "bukan berarti aku mengusirmu. Tetapi kau dapat mengerti maksudku." "Ya Raden Ayu. Kami mengerti." "Semakin cepat berita ini sampai kepada Ki Wandawa, agaknya memang semakin baik," jawab Arum. Meskipun demikian, Arum dan Buntal sempat juga sekedar minum dan makan makanan yang disuguhkan kepada mereka. Baru kemudian mereka mohon diri. Ternyata berita itu benar-benar menggelisahkan Ki Wandawa. Ketika ia menerima Raden Juwiring yang menghadap bersama Buntal dan Arum untuk memberikan laporan tentang rencana Kumpeni itu, maka Ki Wandawa segera mengadakan uraian tentang laporan-laporan yang lain. Akhirnya Ki Wandawa mengambil kesimpulan, berdasarkan beberapa laporan, bahwa keterangan Arum dan Buntal itu dapat dipercaya. Apa yang didengar oleh Raden Ayu Ranakusuma itu tentu merupakan bagian dari satu keputusan yang besar. Karena itu, maka Ki Wandawa pun secara terperinci telah melaporkan segalanya itu kepada Pangeran Mangkubumi. Dilengkapi dengan sikap dan pertimbangan Ki Wandawa sendiri. Pangeran Mangkubumi pun merenungi laporan itu beberapa saat. Kemudian katanya, "Siapkan beberapa orang pilihan. Mereka harus pergi ke Penambangan dan menyampaikan suratku kepada Raden Mas Said." Ternyata bahwa pilihan Ki Wandawa jatuh kepada Raden Juwiring yang pernah memimpin bagian dari pasukan berkuda. Bersama Buntal ia mendapat perintah untuk menghadap Raden Mas Said di Penambangan untuk menyampaikan surat kepada Raden Mas Said.
Untuk perjalanan yang panjang dan berbahaya ini, Juiring telah mohon kepada Kiai Danatirta, agar menahan Arum yang tentu akan ingin mengikutinya agar gadis itu tidak menjadi sangat kecewa, maka ia mendapat tugas untuk menghadap Raden Ayuranakusuma selang 1 hari kemudian. Hindari daerah Jatimalang, pesan Ki Wandawa, sepasukan prajurit Surakarta dan kumpeni berada di Jatimalang dalam kesiagaan tinggi. Baik Ki Wandawa, jawab Juiring, kami akan memilih jalan yang pada hemat kami, tidak terlalu gawat, tetapi juga tidak melingkar terlalu panjang. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, berkata Ki Wandawa. Sebenarnya lah Arum hampir saja memaksa untuk pergi bersama mereka. Tetapi ketika Juiring justru menyuruhnya menghadap Raden Ayuranakusuma, maka ia pun akhirnya bersedia untuk tinggal. Perkembangan keadaan ini cepat sekali terjadi, berkata Juiring, karena itu, semakin sering kita berhubungan dengan Ibunda Galihwarit, kita akan semakin banyak dan cepat mendapat keterangan. Meskipun dengan demikian, seolah-olah kita ikut menyakiti hati di Ajeng Wari. Namun pada suatu saat, aku akan mengambil sikap khusus, sesuai dengan keinginan di Ajeng Rarawarih untuk berada di antara kita. Juiring berhenti sejenak, lalu, jika besok aku belum kembali, dan kau mendapat keterangan yang penting dari Ibunda, maka kau pun harus segera menghadap Ki Wandawa. Demikianlah, maka Juiring dan Buntal tidak membuang waktu lagi. Mereka pun kemudian berpacu dengan kuda yang tegar dan besar langsung menuju ke penambangan. Jarak yang cukup jauh, apalagi mereka masih harus menghindari prajurit Surakarta dan kumpeni yang diketahui berpusat di Jatimalang. Segalanya rasa-rasanya menjadi tergesa-gesa. Namun Raden Juiring yang pernah menjadi salah seorang senapati muda dalam lingkungan pasukan berkuda itu pun tidak mengecewakan. Sementara Buntal yang pernah menempa diri di padepokan Jati Aking itu pun dapat mengimbangi keterampilan berkuda Raden Juiring. Kedua anak muda itu berpacu seperti angin. Mereka bukan saja harus secepatnya menghadap Raden Mas Said, tetapi mereka pun harus dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di perjalanan. Ternyata bahwa keduanya tidak menjumpai rintangan yang berarti. Meskipun demikian, mereka sempat melihat betapa rakyat Surakarta menjadi semakin menderita karena tingkah laku kumpeni. Dengan licik mereka berusaha melemparkan segala kesalahan kepada Pangeran Mangkubumi dan mereka yang menempatkan diri di dalam garis perjuangannya. Raden Juiring dan Buntal selamat menghadap Raden Mas Said. Mereka segera menyampaikan surat dari Pangeran Mangkubumi yang memberikan beberapa keterangan dan petunjuk. Ternyata Raden Mas Said sependapat sepenuhnya dengan Pangeran Mangkubumi. Karena itu, dengan cepat ia memanggil beberapa orang pemimpin dalam pasukannya. Beberapa saat mereka berunding. Kemudian Juiring dan Buntal pun dipanggilnya menghadap di antara para pemimpin pasukan Raden Mas Said. Aku akan memberikan jawaban, berkata Raden Mas Said, jika karena sesuatu hal surat itu harus aku musnahkan di perjalanan, maka sampaikan pesanku, bahwa pasukanku sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sesuai dengan petunjuk yang aku terima, serta pertimbangan dari para pemimpin di dalam pasukanku, aku akan pergi ke Keduang. Segalanya akan aku jalankan sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, maka Raden Juiring pun harus segera kembali pula menghadap Pangeran Mangkubumi untuk menyampaikan surat balasan Raden Mas Said. Namun jika mereka menganggap perlu, surat itu dapat mereka musnahkan, sementara mereka telah mengetahui isi surat dari Raden Mas Said itu. Pagi-pagi benar di hari berikutnya, Raden Juiring dan Buntal itu pun berpacu kembali ke Gebang, landasan utama pasukan Pangeran Mangkubumi. Angin pagi yang silir telah mengusap wajah-wajah mereka. Sementara langit yang merah mulai diwarnai oleh sinar matahari pagi yang sebentar lagi akan naik ke punggung gunung. Hari ini Arum menghadap Raden Ayuranakusuma, gumam Buntal tiba-tiba. Ya, sahut Juiring, tetapi ia sudah terbiasa melakukannya. Nampaknya orang-orang Surakarta masih tetap menghormat seorang perempuan, sehingga mereka tidak mencurigainya. Arum memang pantas untuk menjadi seorang penjual jamu. Agaknya ia akan membawa ramuan jamu dan seperti biasanya mangir dan lulur, desis Buntal. Namun, bagaimanapun juga Raden Juiring menangkap kegelisahan hati anak muda itu. Surakarta sedang dalam suasana yang hangat, karena persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para prajurit Surakarta dan kumpeni. Karena itu, maka Juiring pun berkata, Buntal, aku kira perhatian para prajurit Surakarta dan kumpeni lebih banyak tertuju kepada orang laki-laki. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Arum tidak harus berhati-hati.
Aku kira pengenalan Arum atas keadaan Surakarta akan banyak menolongnya. Buntal mengangguk-angguk. Ia pun berusaha untuk menenangkan hatinya. Yang dilakukan oleh Arum adalah hal yang sudah 2-3 kali dilakukannya tanpa ada kesulitan. Seandainya di Surakarta diadakan pemeriksaan pada setiap orang yang lewat di pintu gerbang, pada Arum tidak akan diketemukan apapun juga. Selain ramuan obat-obatan, mangir dan lulur yang sebenarnya. Sebenarnya lah pada saat itu Arum sudah mendekati kota Surakarta, ketika matahari kemudian terbit. Arum berjalan semakin cepat agar ia tidak keriangan. Kedatangannya di Istana Sinduratan disambut oleh Rarawarih yang wajahnya seolah-olah bertambah hari bertambah muram. Namun kedatangan Arum nampaknya telah memberikan satu hembusan udara yang segar. Marilah, Rarawarih mempersilahkan, apakah kau hanya seorang diri? Ya putri. Aku hanya seorang diri, jawab Arum. Kau memang luar biasa. Dalam keadaan yang gawat ini, kau berani melalui lapisan-lapisan peronda di Surakarta, desis Arum. Aku hanyalah seorang perempuan, putri. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan. Seorang perempuan pedesaan yang sama sekali tidak berarti bagi mereka, jawab Arum. Tetapi kau cantik Arum, desis Rarawarih. Kecantikan kadang-kadang dapat menjadi racun bagi diri kita sendiri. Apakah maksud putri? Bertanya Arum. Kecantikan akan dapat menjerat kita ke dalam kesulitan. Kadang-kadang kita akan mengalami peristiwa yang paling pahit di dalam kehidupan ini justru karena kita cantik. Tetapi mungkin dengan penuh kesadaran, kita dengan sengaja menjerumuskan diri ke dalam satu kehidupan yang gelap, justru karena kita cantik. Seseorang dapat mempergunakan kecantikannya untuk maksud tertentu. Baik atau buruk, dengan cara yang baik, tetapi juga dengan cara yang buruk. Bersambung ke jilid 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.